Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran matematika wajib dengan materi lanjutan dari pelajaran yang lalu. Untuk mengefisienkan waktu, silahkan anak-anakku saksikan materi berikut dan catat di buku catatannya. Oke, sekarang langsung saja ini adalah bab 2 ya untuk edisi revisi ini. Yang bab sebelumnya dulu kalau nggak salah bab 3. Ini sekarang jadi bab 2. Sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, ini adalah istilah-istilah yang akan kita gunakan nanti SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV ya. Kalau yang lain rasanya saya sudah tahu. Ini ada masalah otentik, yaitu masalah soal cerita biasanya ya. Kita akan jadikan sebuah persamaan ya, persamaan linear, sistem persamaan linear dan seterusnya ya. Nah, salah satu dari sistem persamaan linear itu sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kemudian ada ini cara eliminasi, cara substitusi dan gabungan keduanya, dan ada nanti impunan penyelesaian ya. Menyusun konsep dan menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi bagaimana sih kita menyusun konsepnya? Ini kalian baca sendiri ya. Ini beberapa. Nah, ini langsung kita pada masalah ya, secara sekilas kita bahas ya. Ini adalah masalah dari petani di daerah Tapanuli. Ya, mata pencarian rakyat daerah Tapanuli pada umumnya bekerja sebagai petani padi dan palawija, karyawan perkebunan sawit, karet dan coklat. Walaupun ada juga yang bekerja sebagai pedagang ya. Namun sekarang ada permasalahan dihadapi para petani di Kecamatan Porsia, Kabupaten Toba Samosir terkait pemakaian pupuk dan seterusnya ya. Ini Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang tanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk. Nah, ini jadi 3 variabel ya. Variabelnya ada 3 ya, 3 jenis pupuk yang harus disediakan yaitu urea, SS dan DSP. Ketika jenis pupuk ini adalah yang harus digunakan petani agar hasil panen maksimum ya atau maksimal ya. Harga tiap karung pupuk berturut adalah 75.000, 120.000 dan 150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS, sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Nah, ini adalah masalah dari Pak Panjaitan ya. Nah, masalah ini akan kita selesaikan dengan cara sistem persamaan linear 3 variabel ya. Menurut kamu apa kira-kira tujuan masalah ini dipecahkan? Tujuannya yang jelas ya biar Pak Panjaitan itu bisa membeli pupuk dengan cara yang dengan jumlah yang pas, tidak kebanyakan ureanya yang ujung-ujungnya nanti membuat SS-nya kurang dan lain-lain ya. Strategi apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Ini bikin persamaan ini ya. Jika kamu mengalami kesulitan silakan berdiskusi dengan teman, bertanya kepada guru ya. Kalian kalau di sini bisa komen di bawah ya. Berikut pertanyaan-pertanyaan ya. Bagaimana kamu menggunakan variabel yang menyatakan banyak pupuk yang digunakan untuk setiap jenisnya dan apa hubungan pemakaian antar jenis pupuk? Bagaimana kamu menggunakan variabel untuk menyatakan hubungan dari setiap jenis pupuk dengan dana yang tersedia? Apa yang kamu temukan dari hubungan-hubungan tersebut? Adakah kaitannya dengan pengetahuan yang kamu miliki ya? Dan seterusnya. Ini kalian baca sendiri. Nah, ini alternatif penyelesaiannya. Ini sudah diberikan di buku. Ada 3 jenis pupuk yaitu SS, urea, SS dan DSP dengan harga masing-masing 75, 120 dan 150. Banyak pupuk yang dibutuhkan 40 karung, pemakaian urea 2 kali banyak SS ya. Dana yang tersedia cuma 4.020.000 ya. Dipertanyakan banyak pupuk
karung yang diperlukan untuk tiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan. X untuk urea dalam karung ya, Y untuk SS dan Z untuk TSP. Ini bagaimana kita X, Y, Z ini adalah variabel yang kita gunakan ya. X mewakili urea, Y mewakili SS dan Z mewakili TSP. Berdasarkan informasi tadi, kan yang dibutuhkan 40 karung, berarti X tambah Y tambah Z itu adalah 40. Dan urea, ya pemakaiannya 2 kali SS, berarti X itu 2 kali Y, dan ini adalah harganya 75.000 kali banyaknya karung urea yang dibeli, tambah 120.000 kali banyaknya karung SS yang dibeli, dan 150.000 kali banyaknya TSP yang dibeli, harus 4.020.000 atau lebih kecil dari 4.020.000 sebenarnya ya. Kalau ini pas uangnya ya 4.020.000. Kalau lebih besar dari 4.020.000 ya nggak cukup uangnya kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, substitusikan persamaan 2.2 ke dalam persamaan 2.1 ya. Kemudian dieliminasi. X itu kan 2Y dimasukkan ke sini. Yang tadinya X ini diganti dengan 2Y, maka 2Y tambah Y tambah Z 40, maka kita dapat persamaan ini. Ini adalah persamaan 2.4. Ya, langkah 2, kita substitusikan persamaan lagi ini ke persamaan harga yang sudah dibagi 1000 ya. Jadi ini tadi 75.000 ya. Ya, semua dibagi 1000 biar lebih sederhana. Kita masukkan X sama dengan 2Z-nya ke dalam sini, dapat persamaan ini ya. Akhirnya kita dapat persamaan ke 2.5, kemudian kita gunakan eliminasi ya. Ini kita eliminasi, kita hilangkan apanya? Eliminasi itu penghilangan. Di sini dihilangkan apanya? Tinggal Y-nya, berarti dihilangkan Z-nya. Karena dihilangkan Z-nya, Z-nya dibikin angkanya sama. Ini Z aja, ini 15Z biar sama. Ini dikalikan 15, seperti itu kan. Oke, akhirnya dapat Y-nya 11 ya, X-nya 22, Z-nya didapat dari persamaan ini adalah berapa ini Z-nya? Z-nya 7 ya, 40 dikurangi 33 ini. Jadi X, Y, Z semua dapat ya. Akhirnya beli ureanya 22 karung, beli SS-nya 11 karung, dan KSP-nya adalah 7 karung, seperti itu. Ini adalah masalah lagi, masalah yang kedua. Nenek moyang kita memiliki keahlian seni ukir, seni pahat. Mereka dapat membuat berbagai jenis patung dan ornamen yang memiliki nilai estetika yang cukup tinggi. Ini dari Bali ini ya. Oke, ini langsung saja. Suatu ketika Pak Wayan mendapat pesanan untuk membuat 3 ukiran patung dan 1 ornamen rumah dari seorang turis asal Belanda dengan batas waktu yang diberikan selama 5 hari. Pak Wayan, Pak Putu dapat menyelesaikan ketiga jenis ukuran dalam waktu 7 hari ya. Jadi kalau yang bekerja Pak Wayan dan Pak Putu ini bekerja dalam waktu 7 hari. Jika Pak Wayan bekerja bersama Pak Gede, menyelesaikan dalam 6 hari. Karena Pak Putu dan Pak I Gede bekerja setelah pulang sekolah, karena Putu dan I Gede bekerja setelah pulang sekolah, mereka berdua membutuhkan waktu 8 hari untuk menyelesaikan pesanan ukuran tersebut. Dapatlah pesanan ukuran diselesaikan atau terpenuhi jika Pak Wayan dibantu kedua anaknya dengan batas waktu yang diberikan. Ya, sebelum kamu menyelesaikan masalah, koordinasi, pengetahuan dan keterampilan sudah kamu miliki dan seterusnya baca sendiri. Ya, ini adalah soal ini alternatif penyelesaiannya ya. Ini setingkat lebih sulit dari yang sebelumnya karena ini waktu dan banyaknya orang yang bekerja itu berbanding terbalik. Ya, kalau tadi persoalan sebelumnya adalah berbanding lurus, ini berbanding terbalik. Pesanan yang pembuatan ukiran patung ornamen rumah dengan batas waktu 5 hari. Waktu yang dibutuhkan membuat patung dan ornamen adalah kalau Pak Wayan dengan Putu 7 hari, kalau Pak Wayan dengan Gede 6 hari, kalau Putu dengan Gede 8 hari. Misalnya waktu yang dibutuhkan satuan hari, maka Pak Wayan adalah X. Ya, waktu yang dibutuhkan satuan hari Pak Wayan adalah X. Jadi X adalah waktu yang dibutuhkan Pak Wayan, Y adalah waktu yang dibutuhkan Putu, dan Z adalah waktu yang dibutuhkan oleh Gede. Ya. Nah, karena
banyaknya hari dan banyaknya orang ini berbanding terbalik, semakin banyak orang bekerja, harinya semakin pendek ya, semakin kecil. Maka dalam membuat persamaan kita berarti waktu yang diperlukan Pak Wayan, Putu dan Gede untuk menyelesaikan satu set pesanan masing-masing adalah seper X, seper Y, dan seper Z. Kita menggunakan seper ya, karena ini berbanding terbalik sekali lagi ya. Jadi Pak Wayan, Putu membutuhkan 2 hari untuk menyelesaikan 1 unit pesanan ukiran. Nah, ini dimaknai dengan 7 kali seper X tambah 7 kali seper Y sama dengan 1. Jadi seper X tambah seper Y sama dengan seper 7 ya. Nah, seper 7 adalah waktu kalau berdua. Jadi seper waktunya Pak Wayan, Pak siapa tadi? Pak Wayan, dan seper waktunya Putu adalah 1/7 hari yang bisa mereka kerjakan. Persamaan yang lain sama. Jika Pak Wayan dengan Gede membutuhkan waktu 6 hari, Pak Wayan, waktu Pak Wayan tambah seper waktunya Gede sama dengan 1/hari yang bisa mereka lakukan berdua. Dan begitu juga dengan Putu dan Gede, nanti seper waktunya Putu tambah seper waktunya Gede sama dengan 1/8. Kemudian carilah 3 persamaan linear yang saling terkait dengan ini. Jadi kita misalkan, jadi P dimisalkan seperti X, Q dimisalkan seperti Y, dan R dimisalkan seperti Z ya. Maka kita bisa membuat persamaan yang tadinya tidak linear ya, ini kan tidak linear, menjadi persamaan linear. Seperti judul bab ini, persamaan linear 3 variabel. Nah, selanjutnya diselesaikan sama dengan tadi, ada eliminasi, ada substitusi ya. Ini kalian baca sendiri di buku ada, atau ini saya tahan sebentar untuk kalian pause, untuk kalian amati ya. Ini juga akhirnya didapatlah PGR-nya. Karena PGR didapat, akhirnya seper X juga akan didapat ya. Jadi intinya kita akan nyari X-nya ya. Kemudian kita nyari Y-nya dan kita nyari Z-nya. Karena X, Y, Z berturut-turut menyatakan waktu yang dibutuhkan oleh Pak Wayan, Putu, dan Gede untuk menyelesaikan satu set ukiran. Ya, jadi waktu yang dihasilkan ini adalah waktu yang dibutuhkan kalau Pak Wayan sendiri, Gede sendiri, dan atau Putu sendiri. Ya. Nah, ini kita baca ya. Karena X, Y, Z berturut-turut menyatakan waktu yang dibutuhkan oleh Pak Wayan, Putu, dan Gede untuk menyelesaikan satu set pesanan ukuran. Jika bekerja secara individu, maka Pak Wayan dapat menyelesaikan sendiri pesanan dalam waktu 10,84 hari. Putu dan seterusnya ya. Jadi waktu yang diberikan Pak Wayan kepada kedua anaknya menyelesaikan satu set pesanan ukuran patung ornamen jika mereka bekerja secara bersama-sama adalah kalau ketiganya bekerja secara bersama-sama, sama dengan tadi ya. 1/T ya, 1 per waktu bersama-sama sama dengan 1 per waktunya Pak Wayan, 1 per waktunya Putu, dan seterusnya tadi. Atau langsung dihitung seperti ini bisa juga. Jadi waktu kalau mereka bekerja bersama-sama itu 4,6 hari ya, atau kita bulatkan dalam 5 hari ya. Oke, waktu yang diberikan tulis adalah 5 hari, jadi cukup ya. Ingat kembali pengertian persamaan linear 2 variabel yang telah kamu pelajari sebelumnya. Dari permasalahan 2.1 diperoleh sistem persamaan tidak linear. Oke. Tadi ada masalah tidak linear yang kita permisalkan menjadi permasalahan linear. Ya. Ini dari penyelesaian permasalahan 2.2 diperoleh sistem persamaan linear X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Ini soal sebelumnya ya. Nah, ini adalah definisi. Definisi sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Wah, sederhana sekali ya definisinya. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Ya, oke lah. Ini fenomenal sekali definisi ini ya. Oke, jadi nanti kalau persamaannya tidak linear dan variabelnya tidak 3 berarti bukan SPLTP. Gitu aja ya. Itulah tadi materi yang sudah dipaparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.